Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadi al-munazzahi anis syariki wasyabihi wal waladi. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil bashari wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafal athari. Wa billahi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi aqtasimu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang rukun iman. Dan saat ini kita telah sampai dhawabit yang kelima dari 7 dhawabit ya. Dan kita telah sampai dhawabit yang kelima adalah bagian taksimul ibadah, pembagian jenis-jenis ibadah. Kita telah menyelesaikan bagian ibadah badaniyah ya, ibadah badaniyah ya. Kemarin kita sebutkan beberapa ibadah-ibadah tentang ibadah badaniyah. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk kepada ibadah qauliyah. Baik. Asalnya al-ibadatu al-qauliyah. Ibadah qauliyah. Apa itu ibadah qauliyah? Dia adalah al-ibadatul lati yantiqu bihal lisan. Ibadah qauliyah adalah suatu ibadah ya, suatu ibadah yang lisan seseorang itu mengucapkannya. Ya, lisan seseorang itu berperan besar di situ. Lisan itu berucap. Wal lisanu akhil karim imma an yakuna misyadatan lil khairi. Dan lisan kalau panjenengan ya, mulut yang kita miliki ini itu bisa menjadi suatu perangkap untuk menangkap kebaikan. Ya, lisan ini itu bisa menjadi suatu alat untuk menangkap berbagai macam jenis kebaikan. Atau sebaliknya, mihlakatan lisyarri. Atau sebaliknya, lisan ini bisa menjadi perangkap kebinasaan. Lisan ini menyebabkan apa? Kebinasaan. Ya. Walidzalika rawa at-Tabrani As-Sanu al-Albani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Sunannya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru khotoya ibnu Adam fi lisani." Kebanyakan kesalahan seorang anak Adam itu disebabkan oleh lisannya. Jadi lisan ini ya bisa menjadi alat yang sangat berbahaya. Karena Rasulullah menggambarkan lisan ini apa? Sebagai tempat banyaknya kesalahan. Makanya paling gampang itu memperbaiki amalan atau memperbaiki omongan. Omongan ya Pak, kanten ya. Besok B kan gampang kan? Gampang mana? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Idza qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu aulaha sam'aka. Ya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakannya, kalau ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ka jembreng ini telingamu, pasangan di telinga. Memang telinga nggak tak pasang dari kemarin ya. Dari lahir sudah nempel. Maksudnya apa? Suruh konsentrasi, pasanglah panca indera kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Itu lebih dari 80 tempat itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini loh pasangan telingamu. Ya. Apabila isinya perintah, pasti niscaya perintah itu memerintahkan kepada kebaikan. Ya. Pasti kalau isinya setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah suatu perintah, pasti perintahnya itu tentang kebaikan, tentang kemaslahatan, imma maslahat untuk diri pribadi atau untuk keluarga atau untuk seluruh umat. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya. Namun apabila setelah ya ayyuhalladzina amanu isinya adalah an-nahyu, suatu larangan, pasti larangan itu tentang sesuatu yang radiah, tentang sesuatu yang sangat rendahan, sesuatu yang sangat hina. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sehingga dikatakan setelah ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Allah?
Wa qulu qaulan, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, ucapkanlah qaulan sadida. Qaulan sadida. Sadid ya pakai sin ya, bukan pakai shin ya. Shin ya, kalau pakai shin nanti ucapkanlah ucapan yang kasar, yang keras. Sanes, tapi pakai sin ya, sin ya, sasisu as-sabir, bukan atafashi ya, sin. Qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Lah kenapa kok ucapan dulu? Kenapa kok ucapan dulu yang kita dituntut untuk ucapan cara benar? Ya. Wa qulu qaulan sadida, setelah itu yuslih lakum a'malakum. Habis itu Allah akan ya memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian, memperbaiki amalan-amalan kalian. Ini bukti apa? Ya. Ini dulu didandani, nanti insya Allah apa? Amalannya baru baik. Ya, padahal ini paling gampang ya, dandani ya. Gini apa Pak? Ternyata Allah mengatakan dulu, qaulan sadida, ucapkanlah ucapan baik, berkatalah dulu, berkata yang benar dulu. Niscaya Pak, amalan itu akan mengikutinya. Ya, kalau kita nggak bisa mengikutinya berarti ya ininya belum bisa dipegang. Nah, ini tadi adalah lisan. Ternyata lisan itu kebanyakan yang menjerumuskan manusia kepada keburukan. Dan bagaimana solusinya? Solusinya adalah fal yaqul khairan aw liyas. Nek ra iso ngomong apik mbok meneng. Diam aja. Itu orang beriman. Kalau beriman terhadap hari akhir, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyas. Paling susah niki napa? Mengendalikan ini, Pak. Nggih, mengendalikan kadang itu ya, ada orang itu yang Allah nggak berikan hikmah, sekali ngomong itu sekali tanya itu tanyaannya sing lagi ya lagi ya rata wadis kan di baju tuh ya ada aja dan dia nggak sadar gitu loh. Dan ini yang paling buat dia ya, alhamdulillah kalau kita itu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mau berbicara, mau menyampaikan itu apa, ada hikmahnya. Memang ada orang yang memang begitu ya, jadi kalau ngomong itu enggak dijaga itu ya, sekali tanya itu tanyanya dan dia nggak sadar itu, subhanallah ya. Ada itu ya, ini paling penting menjaga lisan. Nah, kemarin kita contohkan yang pertama ibadahnya ibadah qauliyah, ini adalah ucapan tahlil kita. Ucapan apa? Tahlil. Tahlil dari kata apa? Halala yuhallilu. Terus tahlilan. Wah, tahlilan. Tahlalan, tihlalan. Masdar ya. Halala yuhallilu tahlilan. Yang orang yang bertahlil muhallilun ya, tahlil. Tahlilun ya, tahlil. Nah, halala yuhallilu adalah ucapan kita ini apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kamil Pak? Ya, kamil Pak? La ilaha illallah. La ilaha illallah sambil apa? Sambil nunggoni wong tuku pulang ya, sambil geraji. Kamil toh? La ilaha illallah. Sambil angon wedhus, sambil oleh, sambil nyepeda gampang. Ya. Nanti kalau pas kita akhir kalamnya la ilaha illallah gampang betul? Sampai dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah, dakhala jannah." Sinten tiyangipun akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, habis itu meninggal, dia akan masuk surga. Gampang banget Masya Allah. Gampang. Tapi nanti gampang nggak prakteknya? Ya, subhanallah ya. Kadang ucap la ilaha illallah orang merem ae mepeng 50 baik selawat gitu. Lah masa ucap la ilaha illallah Abu Jahal enggak mau? Gampang toh? Ya, gara-gara mengucapkan la ilaha illallah, gitu. Itu sampai Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy dulu enggak mau ucapin la ilaha illallah, padahal gampang. Ya. Karena apa? Mereka tahu konsekuensinya. Mereka rela untuk terlepas dari anak dan istrinya, anak dan bapaknya, anak dan ibunya, istri dan suaminya. Mereka berpisah antara saudara, kakak dan adik. Mereka rela untuk lebih baik terpisah dari mereka daripada suruh mengucapkan apa? La ilaha illallah. Para sahabat pun juga tahu. Sahabatnya Rasulullah dakwahnya adalah la ilaha illallah.
mereka lebih rela mengucapkan la ilaha illallah daripada berkumpul dengan orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha. Sebaliknya Abu Jahal suruh ucapin la ilaha illallah enggak mau. Lebih baik aku musuhan sama kamu, sama saudara-saudaranya, sama kaum-kaumnya. Lebih baik musuhan. Bukan cuma musuhan, mereka ngapain? Dulu perang, Pak. Perang. Ya. Bukan cuma diem-dieman, ya. Bukan cuma jewer-jeweran, tapi perang bunuh-bunuhan. Mereka rela untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu dan paham sekali dengan konsekuensinya. Sehingga ketika mereka disampaikan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka ini orang-orang Arab jahiliyah itu dulu ketika didakwahi disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong untuk mengucapkan karena mereka tahu konsekuensinya. Sampai-sampai mereka mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina. Mereka membalas ucapan Rasulullah, membalas ucapan orang-orang yang mendakwahi mereka, mengucapkan apakah kita ini harus meninggalkan alihatina li syairin majnun? Haruskah kita meninggalkan sesembahan kita demi untuk menuruti ini si tukang penyair dan juga orang yang terkena penyakit gila? Siapa itu yang dituduh? Rasulullah. Mana? Mereka nggak mau kalau suruh mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallahnya itu harus meninggalkan sesembahan mereka yang sudah ada yang banyak. Mereka tidak mau. Bahkan Nabi dituduh tukang syair. Syair itu apa, Pak? Syair itu tukang berucap dengan kata-kata yang indah, ya. Wama yang bagilah, ya. Dan itu wama allamnahu syi'ra wama allamnahu syi'ra wa yang bagilah, ya, itu ya, bunyi ya, surat Yasin itu. Dan kami tidak mengajarkannya Pak Muhammad itu syair, dan tidak pantas Muhammad itu bersyair, ya. Sampai setiap mukjizat itu turun itu pasti saat kaumnya itu lagi gandrung-gandrungnya dengan yang namanya peristiwa-peristiwa tertentu. Seperti contoh zaman Nabi Musa, apa kejadian Nabi Musa? Tongkatnya bisa itu, ya. Kenapa Allah memberikan Nabi Musa seperti itu? Karena umatnya lagi gandrung-gandrungnya dengan yang namanya sihir. Maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa? Mukjizat berupa apa? Berupa tongkatnya, tangannya bercahaya, Masya Allah, seperti itu, ya. Nah, kemudian zamannya Nabi Isa, apa mukjizatnya Nabi Musa? Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahiyati. Insyaallah Nabi Musa itu sakit ngempleng-ngempleng tanah, ya, disebul jadi makhluk itu. Wa ubrikul akmah wal abros wa uhyil mauta bi'idznillah. Nabi Musa itu, ya, bisa mengobati orang dengan sekali usapan. Ya, al-akmah. Kalau buta itu akmah, buta itu, ya, jeneng nersani, ya, orang yang betul sakit meninggal ini. Tahu matanya kenapa itu putih, ya? Itu akmah, buta. Tapi kalau akmah itu udah nggak ada bola matanya. Orang akmah diusap nama siapa? Nabi Isa, itu langsung sembuh, normal lagi bola matanya. Jadi keren sekali. Mukjizatnya. Nah, mukjizat di zaman Nabi Isa itu orang-orang juga gandrung pada yang namanya apa? Pengobatan. Makanya Allah berikan mukjizat Nabi Isa beberapa, dia bisa mengobati orang-orang. Bahkan tahu mama tadakhirun Nabi biyutikum, tahu makanan apa, lauk apa yang kalian simpan di rumah. Kayak di semur jengkol, kayak di kayak apa? Bapak jagung sedek wingi jek. Nabi Isa bisa tahu, ya. Masyaallah, itu mukjizat. Nah, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu gandrung dengan syair. Pinter Pak. Bisa loh, syair, ya, runut-runut. Ya, sangat bagus. Tapi Rasulullah itu bukan sakit bersyair. Sakit, ya. Pernah, ya, diriwayatkan Rasulullah itu bersyair. Itu dikomplain sama Abu Bakar. Laisa kadzalik ya Rasulullah. Orang menukui syair, orang menukui. Ya bener lah. Ayatnya di Allah SWT, Rasulullah itu tidak pandai bersyair, tidak pantas, ya. Dan Al-Quran ini, ya, menggambarkan keadaan mereka. Inna latariku alihatina di syairin majnun.
haruskah aku nuruti si Muhammad tukang syair? Padahal Rasulullah itu apa? Murni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu adalah Al-Qur'an yang Allah apa? Wahyukan. Sehingga yang indah, bagus, tertata dan penuh dengan penghayatan itu isinya itu semua yang murni karena Allah. Dituduh penyakit, ya dituduh penyakit. Dan orang gila, subhanallah. Itu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang mereka enggak mau. Bahkan yang lebih parah dari itu, aja'alal alihata ilahan wahidan. Haruskah kami ngikuti Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang baik itu dijadikan satu saja? Inna hadzal syai'un ujab. Sungguh aneh dakwahnya orang ini. Sungguh aneh dakwahnya orang ini. Ngucapin la ilaha illallah dengan konsekuensinya itu dianggap aneh oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kenapa? Aja'alal alihatan wahidan. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan satu? Tuhan yang satu itu aneh. Kudunya sing bener apa? Banyak. Wan talaqu al-mar'u minhum. Akhirnya ya yang ditawa itu nggak mau menganggap itu aneh. Mereka berpaling. Terus kemudian sembari mengucapkan animsu wasbiru ala alihatikum. Lanjutkanlah. Tetaplah kalian bersabar menyembah sesembahan-sembahan kalian. Tetaplah kalian bersabar menyembah dengan apa? Berhala-berhala kalian. Animsu wasbiru. Di atas kesirikan aja ada motivasinya, Pak. Animsu, tetap lanjutkan wasbiru dan sabar. Dan kalau panjenengan menyembah Allah yang Al-Ahad, Maha Tunggal, harusnya kita juga lebih bersabar. Animsu wasbiru, suruh sabar terhadap apa? Tuhan-Tuhan mereka ala alih inna hadzal syai'un yurad. Karena sesungguhnya ini loh yang kita inginkan. Apa itu? Menyembah sesembahan yang banyak, bukan sesembahan yang satu. Sehingga mereka ya nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak mau menunggalkan Allah. Mereka sudah mengaku rububiyah Allah. Mereka tahu dialah Allah sang memberi rezeki, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sehingga ucapan bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah itu belum benar. Kalau ucapan la ilaha illallah maknanya tidak ada sang pencipta selain Allah, itu belum benar. Orang musyrik saat itu sudah tahu. Ya, sudah tahu. Kalau ucapan la ilaha illallah adalah la raziqa illallah, itu juga belum benar. Ucapan la ilaha illallah maknanya adalah dia yang memberikan rezeki kecuali Allah, itu belum benar. Mereka sudah paham. La ikhtira'a illallah, dia yang menciptakan sebelumnya kecuali Allah, itu juga mereka sudah. La in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa sih yang menciptakan kalian? La yaquluna Allah. Niscaya dia pasti akan menjawab itu adalah Allah. Ya, mereka paham. Man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, dia juga pasti akan menjawab siapa? Allah. Nah kok dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena orang kafir Quraisy itu mereka tidak mau apa sesembahan-sembahan ini dibuang yang sebagai perantara itu tadi. Sembahan-sembahan ini tadi mereka hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ini tadi. Ya, mengucapkan la ilaha illallah itu nawal sehingga ka'annaka wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Sehingga ucapan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini ya, penunggu laut ini tidak berhak, penunggu pohon ini tidak berhak, semua tidak berhak kecuali kepada Allah. Sehingga ucapan la ilaha illallah konsekuensinya ketika engkau bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau kesulitan berdoalah hanya kepada Allah. Ketika engkau sedang isti'adah, istighotsah, juga engkau tujukan kepada Allah. Gak perlu mampir. Kalau engkau juga nazar kepada Allah. Kalau engkau bersumpah, juga sumpahnya pada demi apa? Demi Allah. Dan bersumpah demi Rasul boleh nggak? Aku bersumpah demi Nabi Muhammad SAW, boleh nggak? Nabi kita mulia Pak? Nggak boleh. Ya, man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan syirik. Syirik kecil ya, seperti itu. Baik. Sehingga kalau bersumpah harus kepada demi Allah.
Apalagi demi ibu ya, sumpah demi ibu ya. Ya. Ya itu juga tidak boleh, Rasulullah saja tidak boleh, apalagi ibu, orang tua. Ya. Lebih mulia siapa? Rasulullah dan manusia yang lain, kan seperti itu. Jadi ketika engkau bersumpah, bernazar, semuanya engkau tujukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ka'annaka tastahdhiru sifatan min sifatillahi jalla wa ala. Sehingga ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Disamping Pak. Aja cuman baterai tok. Ya, aja cuman baterai tok. Ya, aja cuman seragam tok, ya. Ya. Udah rabbakum adul Quran ya. Serulah Rabbmu itu dengan penuh tawadhu dan penuh rendah diri, dengan suara yang lirih. Ya. Ini untuk menghormati, apa? Untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dia ya, ketika naik turun, naik Allahu Akbar, turun subhanallah. Suara kencang-kencang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya Allah tidak berdoa, Allah tidak menyeru kepada Tuhan yang asum. Allah tidak berdoa atau menyeru berzikir kepada Rabb yang asum, yang itu tuli. Suci Allah Maha mendengar. Lirih-lirih, enggak perlu teriak. Jangan perlu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sehingga ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, ya, hadirkanlah suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. La yamliku an-naf'a wa darra illallah. Enggak ada yang bisa memberikan kepada Anda mudarat, penyakit, kesulitan, musibah, ya. Semuanya mudarat yang besar. Bahkan yang mematikan Anda, memberikan kecelakaan, menjadikan yang kesialan, keapasan, itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepadamu, itu kecuali Allah. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan qul inni, katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia. Ada yang mengucapkan inni la amliku lakum dharra. Aku tidak bisa memberikan celaka kepada kalian. Rasulullah disuruh mengatakan seperti ini. Tidak bisa berikan celaka madarat kepada kalian. Wala rasyad. Bahkan Rasulullah juga disuruh oleh Allah untuk mengucapkan kepada manusia, aku tidak bisa berikan kepada kalian berupa petunjuk murni. Petunjuk itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat sayang pamannya. Iya. Tapi ternyata tidak bisa berikan hidayah kepadanya. Orang-orang kafir itu Rasulullah sangat ingin. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang kepada kaum muslimin, sangat sayang kepada manusia. Ingin mereka itu semuanya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata Rasulullah tidak bisa berikan hidayah kecuali yang Allah berikan hidayah. Sehingga semua itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan manfaat kecuali siapa? Oke. Konsekuensi ini. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah, nek gadah damel, jangan buang barang berharga di atas genteng. Barang berharga, perso? Ya, siapa yang kamu menolak hujan laku? Allah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mintanya hanya Allah. Jangan undang bawang, hujan. Nah, itu mintanya sama Allah. Ya, kalau kita pengen tangkapan ikannya di pantai laut utara atau selatan, ya, mintanya sama Allah. Nggak perlu menyembelih kepala sapi dibuang di tengah. Untuk siapa ini? Pasal di Rabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk Rabbmu dan menyembelihlah kamu untuk Rabbmu. Ya, inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, nusuk itu sembelihanku, itu lillahi rabbil alamin. Bila kok diberikan kepada selain Allah. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu tapi tidak memahami makna.
maknanya. Sehingga kita ucapkan la ilaha illallah, hadirkan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu la yujiruka idza istajarta illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu Pak, Bu, tidak ada yang bisa melindungi kamu dari azabnya Allah Taala kecuali ya Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi dari azab api neraka itu kecuali ya Allah itu sendiri. Maka dari itu Pak Bu ya, amalan kita yang sedikit ini ya, ketika melihat api neraka ya. Yauma idin yawadul ladzina kafaru law yaqtaru min adzabi yaumi idin bimani. Subhanallah. Pak Bu, sampai orang-orang kafir ya, ketika mereka habiskan hidupnya untuk dunia, yang ngakunya nyari harta, nyari dunia, sampai lupa yang punya roh untuk keluarganya, ngakunya. Lihat orang-orang kafir. Ya waddul ladina kafaru law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Itu ketika orang kafir melihat azab api neraka. Takadu tamanya dunia neraka menggegar-gegarkan melihat azab Allah. Mereka rela anak yang ia cintai, ia sayangi itu dibuat nebus dari azab api neraka daripada dirinya. Mendingan aku selamat, mendingan anakku bisa diadab daripada aku. Itu orang kafir, Pak. Betapa ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Dan ada waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka jahanam didatangkan ya, ketika neraka jahanam didatangkan, orang itu langsung ingat ingat semua yang ada di dunia waktu dia hidup di dunia. Ingat apa Pak? Anaknya, istrinya, bukan. Ingat kesalahan-kesalahan yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Kesalahan-kesalahan yang ia sembunyikan, tidak ada orang tahu, dia ingat langsung. Kesalahan-kesalahan yang setelah ia lupakan, dia langsung ingat. Pas lihat neraka jahanam di hadapannya. Subhanallah. Yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ingat dia dulu Pak, aku terlakot ini yang dulu aku terlupa. Tapi pas lihat neraka jahanam, dia ingat semuanya. Subhanallah, ingat. Bahkan orang-orang beriman itu juga ingat aku kok nggak serius, nggak sungguh-sungguh dulu ketika apa? Hidup di dunia. Semuanya orang merasa menyesal. Orang kafir yang menyesal kenapa nggak beriman? Ya, minta dikembalikan hidup di dunia. Adapun orang beriman, mereka menyesal. Kok aku dulu nggak sungguh-sungguh saat beribadah kepada Allah? Orang dunia ditinggalkan kok. Dunia apa? Ditinggalkan, nggak ada satupun. Ketika kita wafat, handphone yang paling bagus ini masuk ke lubang. Ngisi waktu kosong nanti, nggak ada Pak. Semuanya amal. Tapi setelah di akhirat, ini adalah yaumul hisab wala amal. Setelah di akhirat tidak ada yang namanya amal, ada yang perhitungan. Ya, subhanallah. Sehingga ketika engkau dihadapkan yang namanya akhirat kelak, melihat begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, ya ada yang bisa melindungimu kecuali ucapan la ilaha illallah yang jujur. Dulu Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man asyadun nasi bisa apaan? Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatmu? Siapa? Pengen Pak belum mandinan dengan syafaat Rasulullah SAW? Semoga Allah berikan kepada kita syafaatnya Rasulullah SAW dari akhirat. Abu Hurairah bertanya Pak, siapa orang yang berhak mendapatkan syafaatmu yang paling bahagia dengan syafaatmu Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah jawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awalu minka. Sebelum Rasulullah mengabarkan menjawab pertanyaan Abu Hurairah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Rasulullah mengabarkan, memuji dulu Abu Hurairah. Apa maksudnya? Wahai, laqad dhanantu, sungguh aku sudah paham. Aku senyongko kalau nanti yang bertanya pertama kali tentang syafaat ini adalah kamu. Siapa? Rasulullah sudah menyangka. Apa sanggup? Karena lima ro'aitu min khirsika alal hadith,
karena aku sangat melihatmu itu, kamu itu sangat sungguh-sungguh terhadap hadisku, insyaallah. Karena Abu Hurairah sangat semangat sehingga tidak hayal, tidak heran Abu Hurairah sosok sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, sekitar 5.000 lebih, ya, masya Allah Abu Hurairah. Nah, baru Rasulullah memberikan jawabannya. As'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak dari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi min qibali nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari nafsi. Murni dia mengucapkan jujur dalam hatinya, memaknai maknanya. Tidak ada yang bisa melindungi Anda kecuali siapa? Allah. Sehingga Pak, zikir kemarin kita sampaikan, adzikru biduni ruhin wa huwa dzikrul dhaif. Zikir yang tanpa ruh, yaitu dengan para tadabbur, meresapi ilmu zikir yang lemah. Sehingga kalau panjenengan ingin mengucapkan la ilaha illallah, ya, sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah, diresapi maknanya. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa melindungi adab itu kecuali siapa? Allah. La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah kita ini la tastati'u an taf'ala syai'an illa bi taufiqillah jalla wa ala. Kalau engkau murni mengucapkan la ilaha illallah, jangan kau menjadi orang yang sombong. Kenapa? Tidak akan pernah mampu sama sekali engkau untuk mendapatkan taufik kecuali dengan taufiknya Allah. Tidak ada yang mampu di antara kita semuanya untuk melakukan sesuatu demi sesuatu kecuali pasti dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong kalau panjenengan sampun ngaos, sampun ngaji, aku lho 30 tahun ngaji ning kene. Ngaku lho. Jangan sombong, itu taufik dari Allah. Apa yang kita sombong, kita banggakan, Pak? Jangan sombong kita sudah bisa baca bahasa Arab. Jangan sombong. Saya duduk di sini. Ya, ini taufik dari Allah, Pak. Betapa banyak orang lebih pintar dan cerdas dari saya di sini. Tapi kok saya duduk di sini? Ya, kenapa? Rezeki Allah, taufik Allah. Ya, jangan sombong kita ketika melihat orang di perempatan belum mendapatkan hidayah, sing nongkrong-nongkrong. Didoakan. Jangan sombong terhadap ini. Kita berdoa, kita mohon perlindungan dari Allah SWT. Sombong, karena kita bisa sampai detik ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat, mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Itu semua taufik dari Allah. Sehingga kita itu lahir ke dunia sendiri. Bawa nopo? Betul gua nopo. Betul gua nopo. Ketika bapak, enggak bawa apa-apa. Sehingga apa yang kita banggakan? Ya, sehingga nopo la ilaha illallah, engkau tidak pernah bisa mengerjakan sesuatu kecuali dengan taufik Allah. Berapa banyak jutaan orang yang dia sebenarnya dalam hatinya tersentuh, ingin bertobat, tapi randang tobat, keburu ajalnya malaikat penyebut nyawa dan belum dapat taufik dari Allah. Betapa banyak yang orang tahu membaca pamflet, urusan ada pengajian Ustaz Kabil, dia nggak datang. Kenapa? Belum dapat taufik dari Allah. Ya, imma dia belum mau ngaji, atau imma siap udah ngaji, biasa ngaji. Ya, dia mau maem, napa? Sego sambel pitulas pedesen pas main mangkat napa? Mulus. Nggak jadi berangkat, nggak dapat taufik dari Allah. Ya, seperti itu intinya. Kalau panjenengan sakit mendapatkan kebaikan, sakit mendapatkan manfaat, bahkan di pandang manusia itu kita baik dan mulia, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena diri kita sendiri. Sehingga la ilaha illallah la yajibu du'a'aka illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, harus tahu tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah doamu itu murninya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ibadah qauliyah, ucapan apa? La ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah ya, jangan cuma banter-banteran atau cepet aku sedikit kira la ilaha illallah. Aku dikir la ilaha illallah 7.777 ngen ngomong mari iso ilang aku. Ya ada suaranya Pak, baca amalan demikian biar bisa Pak nembus tembok. Nembus tembok arep opo? Ya sorry Pak, ya saya dulu di Bekasi banyak teman-teman gitu. Ya, tapi aku aja juga nggak bisa nembus tembok Pak. Ya baca ayat kursi sekian ya 6.666 kali dia apa?
dia bisa hilang. Saya hilang, ya. Ngumpet teng sarung hilang. Nah, isu hilang pasti lah nopo, Pak. Ya, hilang lah nopo. Ya. Ya. Aneh-aneh Pak kadang Pak, kita kaum muslim itu aneh-aneh ya. La ilaha illallah itu yang lebih paling penting apa? Maknanya. Kita mengamalkan, ya, kita memahami maknanya, terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu zikir la ilaha illallah. Kemudian zikir yang berikutnya, ibadah qoleh berikutnya adalah ibadah tasbih. Tasbih. Sama dari katanya fa'ala, sabbaha, yusabbihu, tasbihan. Tasbihan, tasbahan, tisbahan ya. Ya, orang bertasbih, musabbih. Tasbih ya, tasbih. Tasbih itu ucapan kita apa? Tasbih subhan. Apa makna subhanallah? Apa? Ya, maksudnya kalau la ilaha illallah tahlil ya, ya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini harus Bapak ya. Jadi la ilaha illallah bukan apa? Bukan tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Kayak ini baru paham. Yang dimaksud Rasulullah la ilaha illallah itu bukan yang ini. Maksudnya untuk beribadah murni pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tasbih itu ucapan kita la ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Ibadatun tanjihu fiha rabbak. Ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah, itu kita sedang mensucikan. Tadi kan mancing toh, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dari apa? An kulli nuqsin. Kita mensucikan Allah dari segala nuqs, dari segala naqs, ya, dari segala kekurangan. Dari segala kekurangan mensuci Allah. Wa tutabbitu lahu kulla kamalin. Setelah kita menetapkan Allah, setelah kita mensucikan Allah dari ini Allah tidak ini, maka kita juga harus menetapkan Allah kalau tidak ini, maka Allah ini. Itu namanya komplit, yang namanya nafi dan isbat. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah yang pertama itu maknanya nafi, menolak Tuhan yang lain, terus menetapkan illallah, ini menetapkan Allah, menolak Tuhan yang lain, terus menetapkan yang ini. Sebagaimana tasbih itu mensucikan Allah dari ini, dan kita menetapkan Allah ini. Ya, sebenarnya ini di awal-awal pernah kita bahas ya di papan tulis ya. Ya, jelasin lagi nggak itu? Ya. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, ya, maknanya adalah unazzihullah an kulli nuqsin. Yaitu aku mensucikan Allah dari setiap kekurangan. Wa utabbitu lahu kulla kamalin, dan aku menetapkan bagi Allah setiap kesempurnaan. Ya. Di antara nuqs, ya, di awal-awal dulu kita pernah membahas, ya, Allah itu disucikan dari punya istri dan punya ya, iya, masa Rob punya istri, ya, Rob punya anak. Kalau Rob sang pencipta memiliki istri dan anak, berarti Rob sang pencipta memiliki kekurangan. Nek kulo pastikan iya, ya, nek gak dibojo ya sepi, ya. Nah, seperti itu. Nah, belum punya ya. Ya, kalau kita belum punya, ya kesepian. Kalau sudah punya, ya jadi tukari. Ya, jadi ajak pating, ya, kalau udah jadi ramai ya. Ya. Maka dari itu menetapkan Allah memiliki istri dan anak itu suatu kekurangan. Sehingga kita harus sucikan Allah dari sifat tersebut. Sehingga ucapan ini pun, ya, menetapkan Allah punya istri atau punya anak, itu akan menyakiti Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam, ya, sekitar 80-an ke bawah, ya, 80 itu banyak ayatnya, ya. Wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka orang-orang mengatakan Allah telah memiliki anak, Allah telah menjadikan anak, Allah punya anak. Itu mereka mengucapkan demikian. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh ucapan itu, ya, merupakan ucapan yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Gara-gara ucapan itu yang mungkar itu, Allah memiliki anak atau Allah memiliki istri, hampir langit itu terpecah,
Wa tansaqal ardu, dan bumi itu terbelah, dan gunung itu luluh lantah gara-gara ucapannya orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Kan ini sifat kekurangan, Pak Bu. Anda rahmani walada, gara-gara klaim mereka Allah memiliki anak. Wa ma yang bagi birrahmani ayyattakhidha walada, gak pantas, tidak mungkin Allah memiliki mengambil anak. Ya, kita lanjutkan ayatnya, tinggal 3 ayat sampai selesai. Ya, kita lanjutkan di bukan ayat yang datang. In kullu man fis samawati wal ardi illa, bahkan kok Allah memiliki anak, bahkan semuanya masing-masing yang ada di langit isinya apa saja, yang ada di bumi semuanya isinya apa saja, semuanya itu illa atir rahmani abda, semuanya datang satu persatu menghadap Allah sebagai hamba. Tidak ada di langit dan bumi, semuanya itu hambanya Allah, makhluknya Allah, budaknya Allah. Laqad ahsahum wa addahum idda, sebanyak itu makhluknya Allah sudah menetapkan jumlahnya, Allah menghitung semuanya, tidak ada tercecer satupun. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing itu datang di hadapan Allah kelak hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri sebagai hamba. Ya, kalau Allah memiliki anak atau Allah memiliki istri. Ya, demikian. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit di pekan yang akan datang di bab ibadah qauliyah, ya, tinggal beberapa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, cukup ya. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.